Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan adanya penangkapan dokter sekaligus YouTuber Richard Lee di kediamannya pada Rabu 11 Agustus 2021. Penangkapan tersebut pun diketahui bukan karena laporan Kartika Putri, melainkan karena Dr. Richard diduga mengakses ilegal akun media sosial miliknya dan berupaya menghilangkan barang bukti. Mengenai hal tersebut, Dr. Richard pun menegaskan jika dirinya tak mempunyai niat untuk membobol akun Instagram miliknya sendiri. Intinya pokoknya saya tidak pernah merasa melakukan illegal access, saya tidak pernah menghack, membobol Instagram saya sendiri, walaupun itu Instagram saya yang sudah disita oleh pihak polisian, saya tidak pernah berusaha membobol ataupun menghack itu. Jadi semua saya posting melalui Facebook Business Suite. Kebetulan akun saya berbeda dengan akun Facebook biasa. Akun Facebook saya ini sudah Facebook bisnis lah, kita ngomongin sudah di atas. Itu saya upload di Facebook dan otomatis terpost ke Instagram. Saya tidak menghendakin itu, tapi otomatis terpost ke sana. Yang disita adalah Instagram, sedangkan Facebook saya tidak disita. Jadi saya merasa apa yang saya post di Facebook, saya tidak melakukan kesalahan. Itu mungkin perbedaan persepsinya. Cukup. Pertama, hari ini klien saya datang dalam rangka menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, khususnya unit cybercrime, untuk dimintai keterangan sebagai tersangka terkait dengan dugaan illegal access. Yang illegal access ini hari ini itu menjadi sangat debatable. Jadi setiap hari istilah illegal access dengan pasal 30 yang antara dunia nyata dengan dunia maya ini sudah menyebar dan menjadi multitafsir yang luar biasa. Bahkan saya mendapat kiriman statement pendapat dari salah satu pembina organisasi advokat. Yang advokat itu senior sekali, saya kenal beliau, memberi pendapat hukum dan ikut mengkritisi bahwa dia minta agar jangan ada lawyer lain yang memberi pendapat hukum yang lain terhadap kasus ini. Biarkan saya sebagai lawyer dari Dr. Richard Lee membedah kasus ini di pengadilan dan mendatangkan ahli-ahli. Jadi karena ini kasus baru, maka kita meminta agar segera dilimpahkan ke kejaksaan dan diproses di pengadilan. Nanti di pengadilan kita akan hadirkan saksi-saksi. Termasuk nanti yang menarik itu Roy Suryo misalnya. Atau satu orang ahli, Pak Roni, yang juga sudah WA ke saya, akan memberi pendapat hukum terkait dengan ini. Apa itu? Apakah yang saya sebut kemarin, akun Instagram yang disita, kemudian dipost melalui Facebook, yang digunakan dalam bentuk Business Suite, termasuk kategori illegal access, yang disamakan kedudukannya seperti polis lain di rumah yang tidak boleh dimasuki, atau mobil pinjam pakai yang jadikan barang bukti oleh kejaksaan, kepolisian atau pengadilan. Ini multitafsir. Nah, dalam situasi multitafsir ini, maka klien saya kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan oleh penyidik. Dan penyidik juga sangat care, sangat memahami situasi ini dan opini publik yang terbangun serta kondisi mental dari klien saya. Artinya apa? Bahwa kedua-duanya saya lihat berjalan dengan baik. Tugas polisi untuk melakukan BAP kepada klien saya berjalan. Kemudian apa yang dilakukan klien saya terhadap postingan Facebook yang terupload otomatis ke Instagram itu diterangkan dengan baik.
Lalu kemudian kita uji, apakah ini nanti bisa illegal access tersadap dengan sendirinya, atau terhack, atau terduplikasi, atau terbajak. Nah, itu nanti biar pengadilan. Jadi kami kita tidak lagi berkutat dalam persoalan ini tersangka atau tidak, boleh atau tidak, prapit atau tidak, itu nggak ada itu. Jadi kita sekarang fokus ke sini biar ini nanti jadi jurisprudensi dan restoratif justice atau apapun namanya. Bang, ketika Ini BAP tambahan. BAP pertama, klien saya malam itu dia tidak tanda tangani, tetapi itu sudah dihitung sebagai sebuah proses BAP. Itu memang diatur dan boleh. Boleh penyidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan, boleh juga si tersangka tidak menjawab. Penyidik mengajukan untuk ditandatangani di BAP, boleh, dan si tersangka boleh juga tidak menandatangani. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, itu satu rangkaian. Nah, sekarang ini kita anggap adalah BAP tambahan. Dan judulnya tadi adalah BAP tambahan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Richard, kemudian nanti akan ada seseorang yang menjadi, ya katakanlah kreator dari Dr. Richard, yang akan bercerita seperti apa ini kronologinya. Nah, inilah yang nanti akan diuji gitu. Yang akan uji ini hakim. Oh, ini ternyata bisa ya begini. Oh, ini ternyata tidak bisa ya begini. Oh, ini ternyata bisa ya begini. Nah, jadi nanti ini akan diceritakan rangkaian semua. Jadi kalau polisi beranggapan bahwa ini kok masuk ya tiba-tiba. Oh, ini berarti dibajak ini. Maka dia langsung, oh, ini berarti ada. Kenapa ini yang sudah disita masuk? Oh, kalau gitu ambil. Tapi Dr. Richard juga dengan kreatornya, oh ini kan tidak. Kami lakukan seperti ini. Nah, ini kan kita nggak perlu berdebat di sini. Perdebatannya nanti, karena ini barang baru. Ingat, sudah banyak pakar-pakar, saya ulangi lagi, yang akan membahas. Ini sangat menarik. Saya bila perlu minta TV-TV live kita, jangan hanya urusan racun cyanida saja. Ini kasus baru. Ini kasus baru yang nanti, karena Roy Suryo mengatakan kepada saya ketika saya kemarin live bersama dia di TV, dia mengatakan bahwa masih ada yang belum sempurna. Ibarat undang-undang, ini juklaknya belum turun. Juknisnya belum turun. Jadi ini masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang membuat kita fokus menjadi ini sesuatu yang baru untuk kita ajukan ke pengadilan. Jadi kami tidak dalam posisi kita protes dengan polisi, kita ini tidak lagi, karena selesai sudah. Beliau sudah ditangguhkan, sudah sehat. Nah, sekarang kita bawa ke sana. Itu saja. Dia tidak tahu kalau itu melanggar hukum. Karena ternyata di post di Facebook, nongol di Instagram. Apakah dia tahu nongol? Tahu. Tapi dia tidak tahu itu pelanggaran. Karena yang dia tahu Instagramnya yang disita, Facebooknya tidak. Maksudnya itu, menurut pengakuan Dr. Richard, dia tidak pernah menghapus. Versi polisi itu terhapus. Nah, sekarang begini, polisi kan punya alat canggih. Tentu mereka bisa kembalikan lagi. Dan ketahuan dong siapa yang menghapus sama yang tidak menghapus, kan nampak. Itu saja gitu. Jadi kita kooperatif. Nah, sekarang gini, kalau misalnya diperlukan ahli-ahli tambahan di kepolisian atau alat-alat baru, silakan ambil ini, karena ini kasus baru. Maksudnya ini metodologi yang harus dibuat lagi nanti, karena ini akan menjadi jurisprudensi ke depannya. Karena kemarin terjadi proses jemput paksa itu yang kurang elok, saya protes. Tapi tentang sangkaan pasal-pasal ini perlu diperdebatkan dan ini kajian. Nah, dasar saya meminta penangguhan penahanan atau dilepaskan klien saya karena ini adalah barang baru yang perlu diperdebatkan. Penangkapan dokter kecantikan Richard Lee di kediamannya masih menyisakan kehebohan dan banyak netizen yang menyinggung Kartika Putri terkait permasalahannya dengan Dr. Richard Lee. Kini, dukungan demi dukungan melalui sebuah petisi ditunjukkan untuk Dr. Richard Lee.
Melihat hal itu, Dr. Richard Lee pun mengaku senang dan sangat berterima kasih kepada para netizen yang sudah mendukung dirinya dalam bentuk sebuah petisi. Thank you banget. Saya petisinya saya senang banget lah. Thank you banget. Itu opini publik ya. Saya terima kasih. Tapi saya juga tidak menganjurkan agar ada petisi pula untuk supaya Kartika Putri ditahan ya kan, atau ditangkap. Ya itu opini publik gitu. Nah, jadi bagi saya sah-sah saja. Tinggal Kartika Putri aja ini yang mikirin di dirinya apakah ini mau berdamai atau tidak. Kalau kami membuka ruang damai dengan catatan narasinya dibangun secara fair. Jangan sepihak. Tapi sebagai laki-laki, Dr. Richard sebagai laki dia awal minta maaf, come on, dia pasti, oke, saya minta maaf Kartika Putri. Narasinya dibangun secara baik. Jangan ada istilah saya ini benar saya cari pansos apa ngapain gitu-gitu. Dr. Richard sudah terkenal, dia juga sudah terkenal, lawyernya pun sudah terkenal. Jadi ngapain kita mau cari pansos? Nggak ada yang pansos ini. Saya yakin Kartika Putri pasti membuka diri untuk mencari perdamaian yang baik. Dalam Islam dikatakan kamu jauh lebih besar pahalanya memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Apalagi orang lain itu minta maaf, itu harus menurut saya ya kita maafkan. Ngapain berseteru? Se-Indonesia ini tahu Kartika Putri ribut dengan Dr. Richard Lee. Apa untungnya? Dua-dua sudah terkenal, kecuali dua-dua ini belum dikenal publik. Dan mereka ini masing-masing pekerjaan yang berbeda. Satu artis, satu dokter. Kan nggak sama. Nggak ada yang bersaing di antara mereka. Oke, cukup. Thank you. Prinsipnya adalah klien saya tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan tidak menghilangkan barang bukti. Nah, ini pun yang kemarin dianggap menghilangkan barang bukti itu tidak dalam rangkaian kaitan dengan Kartika Putri. Jadi ini tindak pidana baru yang pasal yang baru itu saja. Oke ya. Psikisnya itu begini. Orang yang biasa menggendong anak, tahu-tahu dia digendong-gendong rame juga urusannya. Itu aja, dia nggak pernah kebayang dia bakal seperti itu. Ya psikis juga lah. Biasanya dia jalan ya dikawal sama anggotanya Sespri-nya, tahu-tahu dikawal sama polisi kiri kanan di jalan darat, terganggu. Tapi sekarang udah sehat dia, udah nggak ada. Saya sekarang udah tidak mau tahu urusan kasus ini. Saya sudah serahkan sepenuhnya ke kuasa hukum saya, Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda dan Praneda Partners. Jadi selanjutnya saya tidak mau berkomentar apapun terkait kasus ini karena lagi saya udah serahkan semua ke Praneda and Partners dan juga Aditya Dwi Putra dan Brian Praneda. Udah itu aja sih. Berarti langkah lanjutannya itu apa Mbak? Nah itu dia kuasa hukum. Okay. Maksudnya apakah memang dari Mbak Karput sendiri memang sudah tahu apa langkahnya gitu seperti Saya udah nggak mau tahu. Saya udah serahin semua ke kuasa hukum. Kasihan saya punya anak 4, satu di Yaman, punya suami dengan kegiatan yang aktif juga gitu. Jadi saya udah nggak mau tahu Mas, makanya saya bingung kok tiba-tiba yang dibilangin saya lah inilah, dan kasihannya lagi di sini pihak kepolisian juga difitnah. Itu aja yang saya sayangkan gitu, karena menurut saya pihak kepolisian sudah berlaku sesuai mana mestinya, berlaku adil, bahkan berupaya mendamaikan dan memediasi itu berkali-kali. Bahkan juga selalu setiap kali saya berkomunikasi pihak kepolisian selalu bilang kalau bisa mediasi kenapa enggak, kalau bisa berdamai kenapa enggak gitu. Jadi buat saya di sini ditekenin lagi loh, penangkapannya bukan karena laporan saya, tetapi karena kelalaiannya sendiri, yaitu mengakses atau ilegal akses yang dimana menghilangkan barang bukti. Itu aja sih Mas. Harusnya kan yang deg-degan saya dong, saya sedang melaporkan lalu akses barang bukti dihilangin, kan harusnya saya yang marah-marah, harusnya saya yang greget gitu. Shock, itulah yang kini dirasakan aktris Kartika Putri, di mana dirinya saat ini mendapatkan banyak hujatan dari netizen karena telah dianggap sebagai biang keladi dari penangkapan Dr. Richard Lee pada 11 Agustus 2021 lalu. Setelah dirinya dibully oleh para netizen, Kartika Putri pun justru mengungkapkan bahwa dirinya terkejut dan bingung mendapatkan hujatan dan bulian dari netizen setelah mendengar terjadi penangkapan yang menimpa Dr. Richard Lee pada beberapa waktu lalu. Ya sebelumnya saya di sini minta maaf juga buat teman-teman, bukan yang nggak mau komentar.
Saya di sini juga sebenarnya juga bingung, kaget, bingung lah gitu. Saya juga tidak tahu menau terkait penangkapan tersebut. Bahkan saya juga kaget ketika ada yang kirim. Nah, tapi saya bersabar untuk menunggu penjelasan dari pihak kepolisian. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kan akhirnya dapat penjelasan dari pihak kepolisian gitu, bahwa memang ditangkap paksanya itu kan bukan karena saya. Kenapa saya yang dibully, kenapa saya yang dimarahin gitu. Dan menurut saya, setelah saya juga bicara dengan para ahli gitu ya, para ahli hukum dan sebagainya, bahkan sempat baca juga tadi pendapat Roy Suryo mengenai tentang akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti, ya memang SOP-nya sudah begitu. Dan juga saya udah mendengar juga bahwa dilakukan itu karena adanya illegal akses atau akses ilegal dan juga penghilangan barang bukti yang memang terkait kasus saya. Tapi siapa yang buat laporan? Ya pihak kepolisian sendiri yang bikin laporan sehingga adanya penangkapan tersebut. Jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya juga di sini berarti seperti netizen yang lain nonton aja gitu, dan saya juga nggak tahu menau. Saya juga memang tujuan saya dari awal inginnya damai-damai aja, inginnya dari awal saya DM dia langsung, kasih nomor telepon pribadi saya mengajak bertemu tabayun, menjelaskan yang tidak benar menjadi benar, tapi justru dibikin konten. Lalu saya beri somasi pertama, dibuat konten, somasi kedua, dibuat konten, permintaan maaf, betul, meskipun terkesan memperolok ya, tapi setelah itu masih lanjut memfitnah dan menyebarkan nama baik saya. Maka langkah saya sebagai warga negara yaitu melaporkan kepada pihak kepolisian agar berhenti melakukan pencemaran nama baik saya. Kenapa saya pengen berhenti? Bukan hanya untuk semerta-merta diri saya sendiri, tapi untuk keluarga saya, suami saya khususnya, untuk anak-anak saya, dan terutama untuk agama saya. Karena saya ini dikait-kaitkan dengan hijrahnya, dengan pakaian saya. Jadi kalau saya sendiri yang difitnah mah insya Allah mah saya ikhlas-ikhlas aja. Saya mah emang tempatnya dihina dan difitnah, terserah, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Karena alasan yang tidak pasti waktu itu katanya saya baru pulang dari Yaman. Padahal bukti dan faktanya saya sudah dikarantina, saya juga sudah di PCR, semua saya lampirkan kepada pihak kepolisian. Polisi tidak sampai di situ, masih mengupayakan sampai kami mediasi dan benar-benar bertemu, dijadwalkan kembali sebelum jalannya gitu, dijadwalkan lagi mediasi. Pada saat mediasi, saya bertemu dengan yang bersangkutan, pengacaranya, saya dengan om saya atau pengacara saya. Di situ betul saya memberikan redaksi. Sepertinya kenapa saya beri redaksi yang saya bilang dari awal, agar permintaan maaf itu sungguh-sungguh, tidak dijadikan konten, dan pengertian dari redaksi saya itu agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Kalau dibilang sakit, enggak lah, kan dari awal udah sakit duluan difitnah. Adanya pelaporan ini kan karena difitnah. Jadi kalau ada lagi yang opini yang tergiring juga negatif mah makanya saya udah nyerahin ke pihak kuasa hukum, karena saya udah capek, udahlah, udah nggak ada berkahnya, udah nggak ada manfaatnya. Saya mau ngelanjutin hidup saya dengan damai, dengan tenang, itu aja sih. Jadi saya kalau mau ada apa-apa jangan saya yang dikejar, sekarang mah kejar kuasa hukum saya aja, karena saya sudah memberikan kuasa semuanya ke kuasa hukum saya dan juga om kakak saya sebagai perwaliannya gitu.